mudah dilipat, ringan, cabin size, dan pastinya bisa bawa 2 bocil sekaligus. Hai guys, temenin aku unboxing stroller baru buat anak aku ya. Jadi kebetulan aku ke Jakarta ini ngebawa stroller. Jadi aku kemarin cari-cari nih stroller yang kira-kira bagus dan pastinya berbahan kokoh dan bisa bawa 2 anak sekaligus. Jadi gak repot-repot deh kalau misalkan aku ngajak anak-anak aku jalan-jalan. Nah ini aku unboxing, sekalian nanti kita rakit dan aku review detail-detailnya buat referensi kalian yang mungkin lagi cari stroller nih sekarang. Aku pilih yang warna hijau dan ada beberapa warna-warna lainnya. Kalian bisa cek link yang ada di description box ya. Aku beli di toko di mana, oke? Nah ini aku buka dulu untuk rangka-rangkanya kita dapat apa aja, dan kebetulan ini nggak ada manual booknya. Jadi kalian bisa tonton video aku untuk tahu gimana cara merakitnya. Ini dapat kerangka utamanya untuk dorongan, kemudian roda dan lain sebagainya ini. Kemudian dapat bisa dibilang bagasi ya, bagasi untuk di bawah bawa makanan atau perlengkapan bayi lainnya. Kemudian ini ada handle untuk keamanan bayi ketika duduk, dan ini tempat kakinya, ini alas kakinya. Nanti kalian bisa lihat setelah dirangka sama suami aku nanti. Dan ada kanopinya juga. Ini bahannya halus banget sih, kainnya aku suka banget. Dan nanti aku bakal tunjukin ke kalian semua detail-detail yang ada di stroller ini. Bahannya aku suka banget, lembut, dan ini kain ya teman-teman. Jadi otomatis adem dan pastinya akan membantu menjaga dan melindungi anak-anak kita ketika ada di stroller, oke? Warnanya aku pilih warna hijau. Kenapa ya? Karena belum pernah aja punya warna hijau, oke? Dan selanjutnya ini ada kursinya. Di kursinya tuh sebenarnya udah ada sponsnya, alas stroller gitu ya, alas stroller. Dan ini lumayan tebal, tapi kalau misalkan kalian emang pengen ganti atau beli yang lain ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Tapi menurut aku ini udah cukup ya, udah cukup dan lumayan nyaman buat anak-anak, nggak kasar, bahannya halus, aku suka banget. Ini harganya aku dapat di harga 500 ribuan karena lagi promo kemarin. Kalau kalian mau cek langsung aja klik link yang ada di description box di bawah ya. Nah ini aku rakit dibantu sama suami aku. Aku bakal tunjukin kepada teman-teman semua cara merakitnya seperti apa, karena di dalam dusnya itu nggak ada manual booknya. Jadi kalian pastikan nonton video ini ya. Jadi caranya gampang banget. Nah di situ kita pertama satukan kursi dan kerangka utamanya terlebih dahulu. Ini kalian wajib pakai obeng gitu, karena ini harus benar-benar kuat biar kursinya gak gampang jatuh. Jadi dikeluarin dulu tuh untuk murnya, dan baru kalian rangka kursi dan kerangka utamanya gitu ya. Jadi ada 2 nanti teman-teman. Ini aku tunjukin yang pertama dulu. Jadi ada 2 mur yang harus kalian satukan dengan kursinya. Nah kelihatan ya teman-teman. Nah ini yang kedua. Ini yang kedua untuk bagian dudukan kursi dan rangkanya. Jadi bagian depan kursi sama bagian belakang itu harus nyatu ke kerangka utamanya seperti ini. Pastikan udah benar-benar kuat, dan jangan lupa kalian cek lagi. Kalian bisa gunakan tang atau pokoknya sejenis ya aku nggak ngerti namanya apa, pokoknya yang bulat gitu loh, untuk memastikan bahwa ini udah benar-benar kuat semuanya ya. Akan ada penutup ininya juga kok, murnya seperti itu, pengunci ya. Kalau teman-teman udah rasa ini udah oke, udah kuat. Nah ini aku tunjukin kalau kursinya tuh bisa ditidurin gitu, bisa duduk, bisa tidur bayinya. Jadi ketika bayinya tuh tidur dia bakal nyaman. Ini bagian kakinya itu tombolnya ada di sebelah sini ya. Tinggal masukin aja ke dalam kursinya kayak gini nih. Nah kayak gitu. Dan pastikan skrup di samping itu kalian udah kencengin ya, karena kalau enggak khawatir bakal terlepas untuk bagian sandaran kaki ya, seperti yang suami aku pasang nih teman-teman, kayak gitu. Jadi nah pastikan kayak gitu ya, biar lebih lebih kuat lah istilahnya, untuk menyatukan antara sandaran kaki dan kursinya gitu ya.
Nah ini aku pasang, selanjutnya pasang untuk tempat penyimpanan atau storage-nya. Storage-nya ini emang ukurannya kecil ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian itu bawa barang seperti makanan masih oke, minuman sih masih oke. Tapi kalau misalkan barang-barang yang berat lainnya, aku saranin nggak usah, karena penguncinya yang utama cuman ada di depan ini. Nah seperti yang suami aku lakukan ini ya. Penguncinya cuman itu yang kuat, yang menyatu ke bagian rangka utamanya. Selebihnya untuk kanan kirinya itu cuma perkat aja ya. Perkat itu kalau sering-sering direkatkan kan pasti dia bakal memudar lah kekuatannya gitu. Nah kayak gini doang tuh. Jadi saran aku kalau misalkan bawa barang ya bawa barang yang ringan-ringan aja, jangan barang-barang yang berat. Misalkan tas tuh rasanya tas yang isinya perlengkapan bayi gitu tuh nggak aku rekomendasiin sih, soalnya nanti itu bisa bikin ambrol lah istilahnya untuk tempat penyimpanannya. Dan selanjutnya ini kita cantolin dulu tuh bagian depannya yang nyambung antara alas stroller dan handle-nya kayak gitu, biar bayinya tuh nggak melorot, biar bayinya tuh nggak jatuh. Terus ini untuk gagangnya itu ada tombolnya, jadi bisa dinaik turunin, terserah kalian bisa adjust sendiri ya sesuai kebutuhan kalian. Terus ini cara pasang kanopinya sampai bunyi klik gitu, jadi antara kanan dan kiri kita barengin, masukin kayak gitu, dan pastikan nanti ada kuncian bunyinya klik. Nah itu tuh udah, nah kayak gitu tuh teman-teman. Jadi itu udah bener-bener nyatu ya. Terus aku kasih tahu kalau misalkan di bagian roda itu ada juga kunciannya, kanan dan kiri. Kanan kiri roda tuh ada kunciannya. Jadi kalau misalkan kalian terima tuh biasanya masih dalam kondisi terkunci. Terus ini untuk beltnya, sabuknya tuh ada 5. Jadi di bahu kanan kiri, kemudian pinggang kanan kiri, sama di bagian depannya. Dan ini menurut aku bagus banget ya buat anak-anak. Jadi bener-bener safety banget sih. Terus ini aku contohin untuk teman-teman yang pengen lihat ukurannya. Nah ini cabin size ya. Jadi bisa kalau misalkan kalian mau naik pesawat, ukurannya ini cabin size. Nah kayak gitu tuh, jadi sekecil itu kalau misalkan nanti dilipat. Cara pasangnya seperti apa? Nah untuk cara pasangnya itu kalian tinggal tombol itu tuh dipencet aja teman-teman. Jadi kalau misalkan mau pasang, mau lipat, mau dipasang lagi seperti sedia kala, ya itu aja tinggal dipencet gitu ya. Kayak gitu aja sih, sebenarnya gampang banget kan cara untuk pasang stroller ini. Menurut aku mudah, karena pada umumnya stroller udah kayak gini. Cuman memang kadang untuk beberapa jenis stroller nggak ada panduannya. Aku nggak tahu kenapa aku nggak dapet panduan. Makanya ini aku bikinin video, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari stroller seperti yang aku punya ini. Menurut aku nih bahannya kokoh banget, aku suka. Terus dia bisa sandaran, jadi bayinya tuh nggak duduk tegap terus ketika anak kalian tidur. Bisa gitu. Terus ini enaknya juga bisa bawa 2 anak sekaligus kayak anak aku ini ya. Oh ya, satu lagi, ini tuh bisa hadap depan dan hadap belakang kursinya. Jadi di bawah kursi itu ada tombolnya, tombol yang bisa muterin kursinya hadap kepada yang dorong atau membelakangi pendorong gitu. Oke?